Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Salam sangkut terus dulu buat kita semua, oke? Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang keadaannya belum ada perubahan yang cukup signifikan kali ini ya. Dan masih keadaannya seperti ini aja untuk market cryptocurrency saat ini, oke? Nah langsung saja teman-teman, kita nggak usah panjang lebar, panjang kali lebar maksudnya ya. Kita langsung akan bahas perihal launch, dimana kalau kita lihat untuk launch sendiri hari ini cukup lumayan kenaikannya ya teman-teman, dari harga tadi pagi di 28 ya sampai ke 32 ya. Sekarang di area 31 gitu teman-teman. Jadi masih ada kenaikan untuk Luna Classic, oke? Nah, di sini ada informasi yang perlu teman-teman ketahui juga, dan ini kemungkinan besar ya menyangkut daripada masa depan Luna Classic juga menurut saya pribadi seperti itu teman-teman. Dimana kalau kita lihat ya di sini teman-teman, Terra Classic Launch meluncurkan proposal baru untuk pertukaran untuk menerapkan burns on trending ya, atau alias burn di dalam platform trending penjualan seperti itu. Karena banyak sekali dari rekan-rekan semua yang menginginkan ya kan, apalagi pemegang launch yang menginginkan pajak secara on-chain teman-teman ya. Sedangkan beberapa exchange, banyak exchange yang menerapkan hanya sistemnya on-chain ya. Jadi gini teman-teman ya, maksudnya dari pemegang launch atau holder launch ini menginginkan pembakaran secara off-chain dan on-chain, oke, gitu ya. Dan bursa-bursa kayak Binance, Kraken, KuCoin ya, itu melakukan pembakaran secara on-chain ya teman-teman. Jadi di sini mereka juga nggak salah gitu, exchange kayak Binance, Kraken dan sebagainya juga nggak salah mereka menerapkan pajak secara on-chain. Karena apa? Proposal dulu itu perihal pembakarannya ya secara on-chain gitu teman-teman, bukan secara off-chain proposalnya gitu ya. Proposal yang akan diaktifkan nanti tanggal 20 itu ya teman-teman. Jadi exchange tersebut nggak salah kalau dia menerapkan hal tersebut, karena exchange tersebut menerapkan sistem on-chain itu sesuai proposal gitu teman-teman, sesuai proposal isi daripada proposalnya. Nah jadi dari sini tim Terra Classic ini ingin membuat proposal baru perihal pembakaran secara on-trending alias on off-chain gitu teman-teman, perdagangan spot lah intinya seperti itu, oke? Nah, jadi di sini haruskah bursa menerapkan pemotongan pajak 1,2% gitu teman-teman ya. Jadi di sini sebuah proposal baru diluncurkan untuk meminta pertukaran terpusat cek atau sentralisasi exchange menerapkan pembakaran pada transaksi off-chain perdagangan, oke. Komunitas launch telah meluncurkan proposal baru yang meminta agar bursa sentral cek menerapkan proposal tersebut pada aktivitas off-chain. Nah, ya, proposal baru. Jadi komunitas launch ini telah meluncurkan proposal barunya untuk meminta sentralisasi exchange ini membakar secara off-chain ya, seperti perdagangan spot ya. Nah seperti itu, seperti yang dilakukan Max Global saat ini. Kalian bisa, nanti saya bukakan data dari pembakaran Max Global ya teman-teman. Jadi biar kalian tahu nih ya, pembakaran dari Max Global dari tanggal 3 sampai 17 hari ini itu berapa saja yang sudah terbakar, oke. Nah di sini sementara beberapa bursa telah menyatakan dukungan untuk proposal tersebut, tampaknya ada pesan campuran karena sebagian besar berencana untuk menerapkan hanya pada setoran dan penarikan ya. Ini kayak Binance, KuCoin, Kraken dan sebagainya ya teman-teman. Itu menerapkan hanya sebagian penarikan dan pemasukan alias withdraw dan deposit kayak gitu ya teman-teman ya. Khususnya dalam tanya saya apapun ya. Jadi di sini nanti akan ada AMA dengan KuCoin pada hari Kamis kemarin ya teman-teman, itu ada AMA dengan KuCoin. Pertemuan menyiratkan bahwa itu tidak akan mengimplementasikan proposal untuk transaksi off-chain ya. Perlu kalian garis bawahi ya, tidak akan mengimplementasikan proposal untuk transaksi off-chain. Nah jadi proposal tersebut kan nggak ada ya mengimplementasikan proposal untuk transaksi off-chainnya, cuman on-chain gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini juga ya, namun komunitas percaya bahwa dukungan bursa pusat untuk proposal pengurangan pajak 1,2% harus mencakup aktivitas off-chain teman-teman ya. Harus mencakup aktivitas off-chain-nya. Perlu dicatat bahwa sebagian besar aktivitas launch berlangsung di
desentralisasi exchange ya. Akibatnya penerapan proposal pada transaksi off-chain akan sangat membantu untuk membuatnya lebih efektif dalam membakar kelebihan pasokan launch. Ya memang benar teman-teman ya. Jika hanya diterapkan secara on-chain aja itu nggak akan efektif, pembakarannya nggak akan efektif ya. Jadi saya setuju 100% jika ada proposal pembakaran secara off-chain, karena itu yang akan berdampak sangat luar biasa teman-teman terhadap Luna Classic ya, jika memang ada dibuatkan proposal tersebut dan disetujui gitu teman-teman ya, dan itu bisa terjadi desentralisasi exchange, itu akan sangat dampaknya luar biasa ya dibanding dengan transaksi on-chain seperti itu teman-teman. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya untuk utilitas yang kita bahas kemarin tentang stablecoin USDC yang sekarang pack-nya dinonaktifkan atau di-off-kan, ketika nanti sudah 1:1 itu kan rencananya mau diaktifkan lagi ya repeknya seperti itu. Jadi nanti akan bersambung lagi atau menyambung lagi dengan Launch Classic, di mana itu juga akan semakin membantu pembakaran Luna Classic lebih efektif lagi teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini khususnya komunitas akan bergabung dengan AMA dengan Binance. Nah, jadi komunitas ini nanti akan mengikuti AMA yang dilakukan oleh Binance, yaitu pada tanggal 22 September ini setelah transaksi on-chain itu diaktifkan di Binance gitu teman-teman. Jadi tim Binance ini akan mengadakan AMA ya, intinya dengan tim Luna Classic gitu ya. Dan di mana kurang dari seminggu dari sekarang dengan rencana untuk meningkatkan pengurangan pajak. Nah, intinya AMA tersebut nanti akan membahas perihal pengurangan pajak gitu ya. Intinya maukah Binance ini mengimplementasikan pembakaran off-chain-nya seperti itu teman-teman, karena itu nanti yang akan berdampak sangat luar biasa terhadap Luna Classic ya, seperti itu. Jadi kalau beranggapan ada yang bilang wah mantap ini pembakaran secara on-chain ini, maka akan terbakar lebih banyak, itu namanya goblok ya. Jadi kenapa? Karena gini teman-teman ya, pembakaran secara on-chain itu akan terjadi ketika ada transaksi pemindahan aset dana menggunakan jaringan Terra Luna Classic ya teman-teman ya. Jadi hanya pembakaran itu akan terjadi pemotongan pajak 1,2% jika ada transaksi melalui jaringan Terra Luna Classic. Jika nggak ada transaksi melalui jaringan Terra Luna Classic, ya nggak akan bisa dapat pembakaran. Contohnya semisal ini contoh ya, kita contoh ibaratkan Ethereum terus BNB dan sebagainya ya. Itu ibaratnya semisal ini hanya contoh ya teman-teman. Itu bisa dikenakan pajak 1,2% jika BNB Ethereum itu melakukan transaksi di jaringan Terra Luna Classic gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Tapi apakah itu nanti akan dilakukan para pemegang BNB dan Ethereum? Ya nggak mungkin. Lebih baik mereka walaupun jaringan di situ hanya dihidupkan satu saja ya. Walaupun jaringan di situ hanya dihidupkan satu saja Terra Luna Classic, mereka paling pilihnya ngejual dulu menjadi USDT atau BUSD teman-teman, barulah dipindahkan. Jadi nggak akan terkena pajak gitu loh ya. Makanya di sini Luna Classic pemegang-pemegangnya dan validatornya menekankan untuk Binance ini bisa melakukan pembakaran secara off-chain, dan mudah-mudahan nanti ada proposalnya, karena di sini diterangkan bahwasanya proposal baru lah ya untuk menerapkan burn on trending gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan berdampak sangat luar biasa terhadap Luna Classic gitu, dan ya kita dukung saja ke depannya seperti apa. Intinya kalian harus menggunakan uang yang siap-siap bener hilang kalau mau masuk ke Terra Luna Classic. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.